Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di White Shot. Tensi politik jelang pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR semakin panas. Ya, kedua kubu, baik itu kubu Merah Putih atau kubu pendukung Prabowo dan juga kubu Indonesia Hebat ini memiliki pandangan berbeda dalam mekanisme pemilihan pimpinan DPR. Koalisi pendukung Prabowo misalnya mengedepankan sistem voting, sementara koalisi Indonesia Hebat pendukung Jokowi JK menilai sistem musyawarah mufakat harus diutamakan. Di sisi lain, pemirsa, Dewan Perwakilan Daerah yang memposisikan diri sebagai penyeimbang juga mengharapkan musyawarah mufakat diutamakan. Bagaimanakah peta politik antar kedua kubu di parlemen jelang pemilihan pimpinan MPR, musyawarah versus haus kekuasaan? Kita akan mendiskusikannya dengan narasumber kami, ada pengamat politik Hanta Yuda dan politisi Partai Nasional Demokrat Nasdem Siti Nurbaya. Selamat sore. Selamat sore Bu Siti dan Mas Hanta. Ladies first dulu kali ya. Silakan Hariman. Tapi Bu Siti juga pernah menjabat sebagai ini ya, sebagai Sekjen DPD. Jadi nanti kita akan dialog terkait dengan bagaimana sebenarnya mekanisme pemilihan MPR ini. Tapi sebelumnya kita punya paket beritain terkait dengan hari ini anggota MPR yang akan bersidang untuk menentukan pimpinan mereka ya. Betul, ada dua kubu koalisi baik Jokowi JK dan koalisi pendukung Prabowo akan memperjuangkan mekanisme pemilihan yang berbeda. Ya, di koalisi Jokowi JK bersama fraksi DPD juga menginginkan pemilihan melalui musyawarah mufakat, sementara koalisi Prabowo menginginkan melalui mekanisme voting. Kami akan ajak Anda untuk mengikuti jalannya rapat konsultasi yang saat ini dilakukan oleh pimpinan sementara MPR, perwakilan masing-masing fraksi DPR dan juga perwakilan DPD. Pemilihan pimpinan MPR kembali menuai usulan. Pasalnya, mekanisme yang digunakan untuk menentukan pimpinan oleh dua koalisi cukup berbeda. Di satu sisi, koalisi pendukung Prabowo memilih jalur voting untuk menentukan siapa suara yang lebih unggul. Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menilai bahwa koalisi partai pendukung Prabowo akan tetap solid dalam pemilihan melalui voting. Namun tentunya ada juga nanti dengan musyawarah mufakat. Siap untuk bermusyawarah mufakat, tapi siap juga untuk menghadirkan sebuah koalisi sama sebuah paket yang terdiri dari 4 unsur dari partai pendukung koalisi Merah Putih dan dari DPD. Opsi lain yang patut menjadi pertimbangan adalah dengan mufakat. Opsi mufakat ini dinilai lebih minim potensi ketegangan dengan mengusung musyawarah sebagai jalan tengahnya. Dewan Pimpinan Daerah untuk kali ini kita beri kehormatan supaya dia menjadi penengah untuk proses politik ke depan untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat ini untuk menjadi Ketua MPR RI. Kemudian didukung Wakil Ketua, konfigurasi dari dua kelompok baik dari Pak Prabowo maupun pengusung Pak Jokowi. Sejauh ini disebut-sebut bahwa koalisi pendukung Prabowo akan mengusung 4 nama parpol, termasuk koalisi dan Demokrat serta 1 nama dari DPD. Sedangkan koalisi Indonesia Hebat akan mengusung 1 nama dari DPD sebagai ketua, 2 nama dari koalisi Indonesia Hebat, serta 2 nama dari koalisi Merah Putih. Dari Jakarta, Marvin Sulistyo, Narendra Wisnu, Metro TV. Ya, pemilihan pimpinan MPR dijadwalkan akan berlangsung pukul 19.30 malam nanti dan kedua kubu hingga kini terus menjalin komunikasi politik untuk menentukan posisi di kursi pimpinan DPR. Dan untuk informasi selengkapnya pemirsa, kita akan bergabung dengan rekan Ferry Prihardi yang saat ini berada di gedung MPR. Ferry, sejauh ini bagaimanakah perkembangan komunikasi antara kedua belah pihak? Adakah lebih cantik lagi? Widya dan Hariman, hingga dari pagi hingga saat ini memang sudah terjadi beberapa komunikasi ataupun beberapa pertemuan-pertemuan baik dari koalisi pendukung Prabowo atau koalisi Merah Putih, koalisi Indonesia Hebat dan juga satu kelompok yang termasuk dalam MPR yaitu dari Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD. Tadi pertemuan tertutup dari fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi pendukung Prabowo sudah selesai melakukan rapat dan tadi dari beberapa politisi yang tergabung dalam fraksi-fraksi di dalamnya, kami sempat bertanya kepada politisi dari P3 Ahmad Yani dan juga politisi dari Partai Amanat Nasional yakni Catur Sabto Edi, namun keduanya tidak memberikan secara rinci apa hasil dari pertemuan termasuk mengenai finalisasi paket yang akan ditawarkan dalam bursa calon pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan digelar pada sidang paripurna malam hari ini.
Sementara itu, tadi kita ketahui juga bahwa pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari lalu, Koalisi Merah Putih sudah menentukan nama-nama yang digadang-gadangkan nanti akan ditawarkan sebagai paket pimpinan MPR. Di antaranya paket tersebut berasal dari beberapa nama politisi, misalnya dari Partai Golkar, ada juga dari PKS, dari PAN, dari DPD, dan yang menariknya ada satu nama yang diajukan dari Partai Demokrat. Mengingat selama ini kita tahu bahwa Ketua Umum Partai Demokrat maupun Ketua Harian Partai Demokrat selalu menyatakan bahwa Demokrat berada dalam posisi penyeimbang atau di tengah, tidak berada di kedua kubu, apakah kubu pendukung Prabowo ataupun kubu pengusung Jokowi dan juga Yusuf Kala. Tadi kami juga sempat bertanya kembali kepada Syarif Hasan sesaat sebelum memasuki gedung Nusantara 5 di komplek gedung DPR MPR ini, yang menyatakan memang benar bahwa Partai Demokrat hingga saat ini masih berposisi sebagai penyeimbang. Dan mengenai sikap Partai Demokrat dalam pemilihan Ketua MPR baru akan ditentukan nanti malam melalui Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono yang akan memberikan arahan ataupun pandangannya serta menunjuk nama yang dianggap layak untuk masuk ke dalam bursa calon pimpinan MPR. Sementara itu mengenai pinangan dari Koalisi Merah Putih atau koalisi pendukung Prabowo, Syarif menyatakan bersyukur bahwa ada kadernya yang akan dipinang oleh koalisi pendukung Prabowo dan akan melihat perkembangan yang terjadi dalam sidang paripurna nanti. Tapi tentunya Demokrat mengharapkan bahwa pemilihan nanti akan berlangsung secara sistem musyawarah mufakat. Berikut adalah kutipan pernyataan dari Syarif Hasan. Jangan tanya saya, tanya P3 dong. Ya. Tidak ada perjanjian di antara Demokrat dengan KPP. Kenapa? Tidak ada perjanjian. Dengan siapa? Dengan Koalisi Merah Putih. Untuk Posisi di pimpinan MPR. Ya, ini kan bagian daripada komunikasi politik. Kita lihat aja lah perkembangan nanti. Ya. Makasih ya. Nanti bisa bergabung ke Koalisi Merah Putih nanti setelah pemerintahan. Oh, udah lihat aja pastilah firm kita mendukung lah. Jadi Demokrat tidak jadi penyeimbang lagi ya Pak? Penyeimbang dong, tetap penyeimbang. Ya. Makasih ya. Ya, kembali kita dengarkan bahwa Partai Demokrat menegaskan melalui ketua hariannya posisinya berada di posisi sebagai penyeimbang. Namun beberapa politisi dari koalisi pendukung Prabowo menyatakan bahwa Partai Demokrat sudah menyatakan bergabung. Buktinya dengan ada satu nama yang digadang-gadangkan akan masuk ke dalam bursa calon pimpinan MPR. Sementara itu, saat ini di dalam gedung Nusantara 5 tengah berlangsung rapat pleno dari kelompok Dewan Perwakilan Daerah ataupun DPD. Tadi kami sempat bertanya juga kepada Wakil Ketua DPD Gusti Kangjeng Ratu Hemas yang menyatakan bahwa DPD pun tengah ataupun terus melakukan komunikasi baik dengan kubu dari koalisi pendukung Prabowo ataupun koalisi pengusung Jokowi JK untuk proses pemilihan ketua MPR nanti malam. DPD menginginkan untuk pemilihan ketua MPR nanti dilakukan dengan sistem musyawarah mufakat, dan oleh karena itu saat ini juga masih terus dilakukan diskusi-diskusi guna menyaring 9 nama calon ketua pimpinan MPR yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah agar dipersempit lagi atau agar diperkecil lagi, dan saat ini sudah memasuki 2 nama besar, namun Ratu Hemas belum memberikannya dan akan membukanya pada nanti malam saat rapat ataupun sidang paripurna berlangsung. Hariman, Widya. Ya, terima kasih Ferry Priadi melaporkan langsung dari gedung MPR, dan seperti yang kita janjikan tadi kita sudah kedatangan 2 narasumber terpercaya untuk lebih dalam memperlihatkan kepada pemirsa bagaimana sistematika pemilihan ketua MPR ya. Jangan sampai terjadi lagi kalau tadi istilahnya adalah babak kedua begitu dari kemarin tanggal 1 Oktober pemilihan ketua DPR yang berlangsung begitu alot, begitu banyak lobby-lobby politik, begitu banyak interupsi bahkan dan drama yang terjadi. Tapi kalau kita melihat tata tertib dalam pemilihan ketua MPR sebenarnya kan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Tapi kalau itu tidak tercapai baru di voting kan. Mas Hanta, kira-kira kenapa koalisi pendukung Prabowo ini mendesak untuk dilakukan voting saja? Ya, semua mekanisme pengambilan keputusan di MPR DPR itu ya memang seperti teman-teman di Koalisi Merah Putih, Koalisi Pendukung Prabowo sering mengingatkan kita soal sila keempat Pancasila. Itu kan itu, soal mengambil keputusan. Kalau tafsir saya ada soal mengambil keputusan, bukan soal memilih pemimpin sebenarnya. Karena itu yang diutamakan adalah musyawarah. Jadi harus diprioritaskan adalah proses mengambil keputusan. Nah, tetapi ketika musyawarah tidak bisa diambil, maka jalannya memang voting, karena tidak ada jalan lain. Nah, ini yang kenapa pertanyaan Mas Hariman tadi soal koalisi pendukung Prabowo lebih menginginkan voting, karena mereka itu secara kuantitatif jumlahnya relatif memang lebih kuat ya, lebih unggul.
Jadi kalau hitung-hitungan politiknya, kalau kita bicara pemilihan MPR nanti malam itu kan hanya dua kemungkinan. Satu, kita harus mengutamakan musyawarah tentu. Kalau musyawarah ya berarti 4 dari fraksi itu, dari partai politik, dari DPR, 1 dari DPD. Nah kalau mau jalan tengah ya ketua DPD-nya dalam sejarah ini dicatat ketua MPR-nya dari DPD. Lalu wakil ketua 2 dari kubu Prabowo, 2 kubu Jokowi gitu. Nah itu win-win solusinya. Atau yang kedua, opsi yang kedua kemungkinan akan voting. Yang diinginkan oleh koalisi pendukung Prabowo adalah voting, karena kalau mereka voting bisa mengambil semuanya dari ketua, 3 wakil ketua dan 1 DPD. Nah itu diambil semua sehingga dari disapu bersih seperti di pemilihan DPR tidak ada dari sana, dan itu kalau yang terjadi maka kita bisa bayangkan kan beda. Oke lah kalau DPR mungkin ya proses politiknya sangat kencang dan kental, tetapi MPR ini kan majelis permusyawaratan rakyat. Nah sehingga di sini memang harusnya ada menunjukkan wakil-wakil dari DPD, dari segala macam, dan kerugian kita kalau voting memaksa Dewan Perwakilan Daerah itu juga terkubu, terbagi, terbelah juga. Terkubunya seperti apa sih Mas? Terbelah karena meskipun dianggap satu fraksi, menurut saya bukan satu fraksi ya. DPD 132 orang itu adalah satu kelembagaan, dia setara dengan DPR, mestinya ke depan menjadi PR kita. Nah kalau misalnya ada 2 kubu, 2 paket voting, itu otomatis DPD juga akan terpaksa mengikuti logika itu. Nah dengan demikian kita menginginkan kalau di DPR ada kubu-kubuan itu biasa, ada 2 hal kekuatan, tapi DPD tidak mestinya. DPD itu penyimbang. Judulnya saja penyeimbang, mestinya penyeimbang. Dia sebagai lembaga yang mewakili tanah, wilayah, teritorial, bukan mewakili orang kan. Itu kan meskipun kita semi bicameral, nah semangatnya ke sana. Nah kalau petanya misalnya terpaksa di voting, kemungkinan kita akan berlarut-larut lagi, akan lama lagi. Sampai pagi lagi ya. Nah Bu Siti, katanya ini DPD sebagai penyeimbang, tapi dari 4 pimpinan kenapa hanya 1 sih? Kenapa nggak 2 atau lebih dari 1? Begitu ya, itu diatur dengan undang-undang. Di periode 2004-2009 undang-undang memang mengatur 2 MPR itu pimpinannya 2 dari DPR, 2 dari DPD. Itu dipaket juga. Kemudian di 2009 masih disebut juga 1 ketua, wakilnya 2 DPD, 2 DPR. Tetapi ketika DPD yang mengajukan judicial review untuk mendapatkan peluang menjadi ketua, akhirnya malah terjun bebas. Jadi 1. Akhirnya terjun bebas, akhirnya dapatnya cuma 1. Oke, jadi katakanlah sejarah tadi meng-highlight lagi statementnya Mas Hanta Yuda adalah sejarah terjadi ketika perwakilan dari DPD mempunyai ini mudah-mudahan ini nanti jadi sejarah lagi. Nah, di undang-undang yang sekarang malahan tidak disebut. Jadi pimpinan MPR terdiri sekian orang, itu aja. Tetapi tatip MPR-nya mengatakan bahwa ada dari unsur DPD. Nah, ini juga berarti terjun bebas lagi. Oleh karena itu saya kira memang tidak ada pilihan lain untuk mekanismenya, seharusnya musyawarah mufakat. Mengapa? Karena namanya aja Majelis Permusyawaratan Rakyat, literally permusyawaratan. Itu rumahnya musyawarah gitu. Kita di rumahnya musyawarah, kok kita pakai voting. Voting tuh nggak tahu, nanti Mas Hanta Yuda silakan di akademiknya ya. Voting itu bisa menjadi bias elektoralisme. Seseorang memang memilih voting karena dia ada bias elektoralisme untuk mendapatkan semuanya. Karena dia udah hitung, dia pasti dapat. Itu liberalisasi politik, biasnya tuh antara lain tuh itu. Nah, oleh karena itu Nasdem sebetulnya tidak punya pilihan lain kecuali musyawarah mufakat. Mengapa? Karena secara positif ada 2 hal. Pelembagaan sistem politik kita sekarang itu, jangan lupa dimensinya itu adalah dimensi demokrasi yang dikawal oleh prinsip persatuan dalam kebinekaan. Nah sekarang kalau yang bineka ini ada yang nggak ikut, berarti kita nggak cocok dengan prinsip itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa bahwa dimensi kebatinannya adalah musyawarah mufakat. Itu jelas kok di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat tuh jelas, yang berdasarkan kepada nomor 1, 2, 3 sampai akhirnya musyawarah mufakat. Jadi buat Nasdem saya kira sampai dengan sekarang, saya nggak tahu ya ini dinamikanya masih diikuti karena sedang terjadi komunikasi masih diikuti terus oleh pimpinan DPP ya dan ketua umum. Nanti kita lihat lagi seperti apa, tetapi sampai dengan tadi saya meninggalkan DPP, kita nggak punya pilihan lain kecuali mendorong musyawarah mufakat. Saya juga setuju tadi Bung Hanta Yuda bahwa
Kalau DPD itu dipaksa untuk voting, dia akan dibelah juga. Agak berbahaya gitu loh ya, ngebelah-belah DPD itu karena dia udah jelas dari daerah-daerah gitu. Tapi katakanlah kemungkinan voting ini sendiri untuk nanti akan dimulai pukul 19.30 cukup besarkah Mas Hanta Yuda ketika semua orang katakanlah nanti bersikap lagi sama, bersikap lagi walk out, bersikap lagi yang keras kepala, tapi jangan dulu dijawab. Jawabannya kita akan lakukan sesaat lagi Mas Hanta Yuda selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di White Shot Metro TV. Oke, pemirsa, kita kembali lagi di Wajah Metro TV. Tadi sebelum jeda pariwara saya berkata bahwa kemungkinan terburuk adalah voting. Kemungkinan terburuk adalah semua atau katakanlah beberapa pihak atau fraksi melakukan aksi kembali lagi walk out, sementara kita sudah tahu di pemilihan DPR kemarin pada 1 Oktober adalah ditetapkannya sebuah keputusan melalui voting. What worse could happen? Kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi, Mas Hanta Yuda? Peta politiknya dulu ya. Ada 4 partai, PD Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura bersama DPD itu menginginkan musyawarah. Suaranya semakin kencang ya sampai sore hari ini. Ya, 4 partai plus 1. DPD, lembaga DPD itu menginginkan musyawarah seperti yang kita sampaikan, mengedepankan karena ini lembaga permusyawaratan, tentu harus ada perwakilan karena kita sudah punya 2 blok politik DPR, sebaiknya ada 2 orang dari blok A, lalu blok B 2, lalu DPD 1 biar tidak gampang, maka gampang artinya dalam tanda petik ya, win-win solutionnya ketuanya dari DPD saja, karena kan sulit karena 2 sama 2 gitu. Tetapi kalau itu misalnya tidak bisa, petanya pertama menginginkan begitu, sementara kubu pendukung Prabowo, KPP itu menginginkan tetap voting karena hitung-hitungan politiknya 5 partai yang sejak awal sudah mendeklarasikan di dalam KMP yaitu Gerindra, Golkar, P3, PAN, dan PKS ditambah Demokrat misalnya, kalau misalnya ketuanya di Demokrat berdasarkan pertemuan mereka terakhir, maka kekuatannya sudah lebih dari 50%, 50 sekian persen, kursinya sekitar 352 kursi. Nah, kalaupun DPD, ini kan tidak mungkin DPD itu akan full seperti satu fraksi ya, karena dia bukan partai politik. Kalaupun DPD bergabung di koalisi Indonesia Hebat sepenuhnya, lalu koalisi Merah Putih itu semuanya hadir, tidak ada yang masuk angin, tidak ada yang berpindah pilihan, mereka tetap menang. Koalisi Merah Putih tetap menang. Artinya kalau voting memang sudah bisa diduga pemenangnya seperti bisa diprediksi seperti di DPR kemarin. Pemenangnya adalah koalisi Merah Putih dan itu akan disapu bersih. Nah, mungkinkah politiknya kan sangat dinamis, Demokrat berpindah. Ya, kalau kita berharap lagi ada sesuatu yang baru dari dinamika ini kan sulit. Artinya sudah semakin memblok ya di koalisi Indonesia Hebat, di koalisi Merah Putih itu semakin kencang. Maka nanti malam ini lobby-lobby politik mungkin akan ada interupsi dan seterusnya menginginkan musyawarah saja. Tapi kalau misalnya koalisi pendukung Prabowo tetap tidak mau, ya kemungkinan akan mirip-mirip lah sedikit dengan yang di DPR. Kira-kira kenapa sih posisi pimpinan MPR ini begitu diincar oleh kedua kubu? Apa yang bisa dilakukan kubu koalisi Indonesia Hebat jika bisa meraih kursi pimpinan MPR? Apa yang bisa dilakukan koalisi Prabowo jika mereka meraih kursi pimpinan MPR? Ya, sebenarnya kan MPR ini istilahnya joint session ya, Bu Siti Nurbaya ya. Dia bukan lembaga. Kalau kita ingin merapikan sistem ketenagaran kita, kalau kita jelas bicameralnya, itu tidak perlu ada pimpinan MPR sebenarnya. Itu diskusinya lain lah untuk ke depan. Nah, artinya ini adalah wajah dari antara sidang gabungan antara DPR dan DPD. Nah, mestinya adalah tidak begitu signifikan untuk menjadi blok-blok politik di sini. Nah, tetapi kan realitasnya kita ada MPR, ada DPD. Dan MPR ingat, bukan lembaga tertinggi negara, dia hanya lembaga tinggi yang fungsinya, selain melantik presiden seterusnya, menjadi penting bagi koalisi Merah Putih. Kalau benar ya, agendanya setelah RUU Pilkada dan lain sebagainya, ujungnya akan ada amandemen konstitusi. Bagi DPD strategis, saya juga sama sependapat dengan yang didengungkan oleh DPD. Kita memperjuangkan sistem ketenagaran kita lebih kuat, sistem presidensialnya, DPD diperkuat. Itu menjadi anggota DPD. Tapi agenda koalisi Merah Putih yang dicurigai oleh publik adalah salah satunya ingin merubah konstitusi agar presiden dipilih kembali oleh MPR. Nah, kalau agenda ini masuk melalui MPR, maka pimpinan MPR itu selain gengsi dapat RI 6 ya, ketua MPR, gengsi politik, fasilitas dan sebagainya,
plat mobilnya maksud saya. Kuasa, RI 6, begitu? ya. Tetapi juga menjadi pintu masuk bagi agenda untuk menyukseskan agenda perubahan konstitusi tadi, amandemen konstitusi tadi. Karena seorang pimpinan MPR kan bisa mengelola sidang, kemudian agenda setting di MPR dan seterusnya. Mungkin menjadi instrumen yang relatif penting untuk mengarah ke sana. Tetapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Ini kan dugaan sementara kita. Karena bila itu terjadi, berarti presiden kalau memang mereka ingin merubah konstitusi, berarti presiden tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat, dipilih melalui MPR. Dan kalau bisa memegang posisi ketua MPR semuanya kan bisa mengelola itu, bisa melakukan strategi di sana. Dan mudah-mudahan yang tanggal 20 Oktober pelantikan presiden lancar, tidak ke sana. Berjalan aman ya. Tapi kita ke Bu Siti Nurbaya sebagai yang sudah lama begitu senior di DPD, kemungkinan dari perwakilan DPD untuk menjadi ketua MPR seperti apa sih dengan panasnya dua kubu politik yang sudah ada sebagai katakanlah pihak penyeimbang begitu. Begini ya, sebetulnya politik DPD RI itu yang kita rancang sejak 2004. Saya ikut merancangnya waktu masih Presiden Megawati. Kemudian saya harus menjalaninya di 2006 pada saat Pak SBY. Itu kita merancang politik kenegaraan di DPD RI itu. Artinya senator atau anggota DPD itu think and act wisely. Think and act wisely. Ya, ininya motonya ya. Jadi anggota DPD itu penyejuk. Penyejuk sebetulnya lebih tepatnya daripada penyeimbang. Nah, kalau DPD ini berhasil menjadi ketua, maka sistem politik kenegaraan kita bisa akan lebih kita dorong. Karena pengalaman saya mengikuti dari periode ke periode kepemimpinan, kita sulit sekali berinteraksi dengan DPR dalam mengambil keputusan. Dia seolah-olah iya padahal enggak. Saya kira jelas lah contohnya. Udah ada hasil judicial review Mahkamah Konstitusi tidak dijalani. Dapat lagi undang-undang baru, bunyinya juga nggak ngikutin juga. Jadi memang menurut saya masih ada ketidakikhlasan itu tanpa ada intention untuk mendalami. Nah, kita sebagai katakanlah saya waktu itu birokrat dan para akademisi yang mendampingi politik kenegaraan ini, itu harusnya ikutin dulu, liatin dulu, ini sistem politik kenegaraan kita ini mau kemana, pelembagaan tata negara kita ini mau kemana begitu. Nah, itu DPR sama sekali di periode-periode yang lalu itu tidak mau tahu lah begitu istilah saya, sehingga seolah-olah baik tapi sebetulnya ya DPD mengalami hambatan yang luar biasa di dalam gerakan-gerakannya. Oleh karena itu kalau misalnya DPD RI nanti berhasil memimpin lembaga ini, sebetulnya sih kewenangannya tadi yang Bung Hanta Yuda bilang tuh yang paling menarik itu adalah perubahan undang-undang dasar dan mengganggu pemerintah sebetulnya. Mengganggu pemerintah? Iya, kan ada juga anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa kita tidak bisa salahkan nih, jangan-jangan memang agendanya mengganggu Presiden Jokowi misalnya gitu ya. Itu kan nggak bisa salahkan. Lalu DPR-nya ya. Karena kan bolanya itu antara MPR DPR aja tuh. Nah, maka itu tidak bisa kita salahkan. Nah, tapi sekali lagi saya kira memang harus tidak ada pilihan lain kecuali musyawarah mufakat. Mengapa? Karena contoh proses yang dilakukan di DPR kemarin itu memberikan contoh yang tidak baik bagi ada sebutan dagelan lah kasihan rakyatnya. Gini loh, seluruh proses politik di lembaga-lembaga negara ini jangan lupa itu menyertakan rakyat. Kan rakyatnya ikut, dia kan merasa bersenyawa gitu dengan ketika di bilik suara itu dia menyerahkan suaranya kepada rakyat, dia merasa loh kok dia kok nggak bersenyawa sama saya gitu. Itu jangan lupa, itu semangat bahwa mereka itu mewakili rakyat dan bersenyawa dengan aspirasi rakyatnya. Jadi kalau ada sepotong yang ditinggalkan itu nggak cocok lagi dengan prinsip-prinsip demokrasi, apalagi Pancasila. Kita dengarkan dulu Bu Siti pernyataan dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah Pak Irman Gusman yang mengatakan kalau opsi melakukan pemilihan pimpinan MPR melalui voting ini harus dihindari. Nah, mekanisme voting dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun oleh MPR. Anggota Dewan harus bersikap sebagai negarawan dalam proses di parlemen. Artinya kita diharapkan setiap anggota MPR itu yang terdiri dari anggota DPD itu harus bersikap kenegarawanan. Artinya apa negarawan itu? Berpikir beyond dirinya, beyond golongannya, beyond partai politiknya. Berpikir mana yang baik buat negara gitu loh. Tapi kalau kita dorong juga
selama ini seperti apa yang ada sekarang, saya hampir lihat masyarakat agak kecewa gitu loh. Pak, kalau KEP memang menetapkan ingin voting, nah, sikap Ya, DPD sendiri? oh iya, kalau ingin voting, mari kita tunjukkan apa betul voting itu disepakati. Jadi begini dulu, kita tanyakan dulu ke publik, kan masih ada waktu. Kemudian pada paripurna itu nanti kita tanyakan, siapa sih yang betul-betul mau ingin voting? Atau siapakah yang ingin musyawarah sebelum kita melakukan proses voting itu gitu. Masih ada waktu hingga pukul 19.30. Oke. Mas Hanta. Ya, DPD itu sebenarnya saya setuju ya Bu, yang disampaikan oleh Ketua DPD Pak Iman Gusman tadi. DPR melihat DPD itu jangan seperti sebuah fraksi ya, seolah satu fraksi yang jumlah anggotanya 132. Dia kelembagaan yang setara mestinya, meskipun kewenangannya belum, tapi oleh konstitusi kita jelas dia sama-sama lembaga tinggi. Nah, ketika DPD mengusulkan ini harusnya dipertimbangkan betul. Bayangkan, bukan fraksi loh ini DPD. Kemudian ada voting, sementara DPD menginginkan jangan ada voting, itu harus didengar betul proses itu. Apalagi misalnya DPD memutuskan tidak mau ikut dalam proses pemilihan, ini kan sangat disayangkan selain koalisi Indonesia Hebat ya. Nah, ini yang saya sayangkan kalau kemudian DPD setelah voting ini akan ada dua kubu lagi. Dua kubu juga, dengan sendirinya kita akan melihat ada dua kubu di DPD. Padahal kita menginginkan senator ini mereka mewakili daerah kan, bukan partai, mewakili bangsa yang inilah kerekatan kebangsaan kita oleh DPD ini. Nah, ini yang saya pikir harus dipertimbangkan oleh teman-teman kita di partai politik semuanya lah, termasuk di koalisi pendukung Prabowo, mencari titik temu soal MPR ini, soal komposisi pimpinan MPR. Dan meskipun dulu 10 tahun yang lalu ada koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan, tapi kita ingat betul di DPR itu pertarungannya dimenangkan oleh koalisi kebangsaan yang pada saat itu ketua DPR-nya dari Golkar juga, yaitu Pak Agung Laksono. Tetapi di MPR-nya itu koalisi yang mendukung Pak SBY, yang dari partai dari PKS, Pak Hidayat Nur Wahid ketuanya MPR. Jadi ada dua, paling tidak 10 tahun yang lalu koalisi pendukung pemerintah yang memimpin MPR pada saat itu. Meskipun politik terus dinamis ya, meskipun DPR-nya dari Golkar, lalu Golkar juga mendukung pemerintahan. Nah, ini yang saya pikir yang harus dikedepankan. Posisi voting itu memang tidak haram ya dalam mekanisme ketatanegaraan kita, tetapi dia menjadi prioritas kedua kalau saya memahami ya. Kalau tidak bisa dengan musyawarah mufakat, maka harus melalui voting. Tetapi persoalannya kan ada DPD. Oke lah, koalisi Indonesia Hebat berhadapan, bipolar, dua kekuatan di DPR. Ini ada pertimbangan dari Ketua DPD menyampaikan itu yang harus dipertimbangkan, didengarkan oleh koalisi pendukung Prabowo adalah statement dari DPD ini. Nah, kalau DPR-nya sudah membentuk dua kekuatan, bipolar gitu, hentakannya cukup kuat, lalu DPD yang sama, menurut saya justru DPD kita inginkan sebagai penyeimbang di kamar yang berbeda di dalam parlemen. Nah, ini yang harus dijaga. Tapi DPD maunya itu juga musyawarah untuk mufakat. Jadi kalau memang mengikuti DPD ya harusnya ya itu yang saya maksud. Jadi mestinya dengarkan DPD suara mufakat. Judul aja nanti Think, Act and Wisely. Tapi sebentar kita akan tahan dulu perbincangan kita untuk sore hari ini. Kita harus jeda dulu pemirsa. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di White Shot Metro TV. Terima kasih pemirsa, masih kembali lagi di White Shot. Kalah dalam Pilpres Juli lalu tidak menyurutkan upaya koalisi pendukung Prabowo untuk terus melakukan manuver politik. Ya, setelah berhasil menguasai parlemen dengan menyapu bersih kursi pimpinan DPR, kini koalisi pendukung Prabowo juga mengincar untuk menguasai lembaga-lembaga penting negara lainnya yang pimpinannya dipilih atas persetujuan DPR. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, salah satu lembaga tinggi negara yang pimpinannya dipilih oleh DPR. Koalisi Merah Putih di DPR menempatkan orang-orangnya mendominasi lembaga tinggi negara ini. Bisa saja Koalisi Merah Putih menguasai lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yang bisa jadi menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala. Koalisi parpol pendukung Prabowo mengamuk. Koalisi yang gagal menghantarkan Prabowo Subianto hatta rajasa ke kursi presiden dan wakil presiden ini memborong habis semua pimpinan DPR RI periode 2014-2019. Koalisi ini menempatkan Setia Novanto dari Partai Golkar sebagai ketua DPR. 4 wakil ketua DPR masing-masing diduduki Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Fadli Zon dari Partai Gerindra, Fahri Hamzah dari PKS, dan Taufik Kurniawan dari PAN. Dalam kesepakatan Koalisi Merah Putih,
Partai Golkar ketua dan 4 anggota koalisi yang lain mendapat jatah wakil-wakil. Nah, sehingga otomatis partai-partai yang lain akan menjadi wakil-wakil. Kekalahan pada Pilpres 9 Juli lalu tampaknya membuat koalisi ingin menguasai total pimpinan DPR, MPR, dan lembaga-lembaga negara lainnya yang pimpinannya dipilih melalui DPR. Tentu penghormatan terhadap kebersamaan yang dibangun Merah Putih karena menerima Demokrat sebagai mitra di dalam pemilihan pimpinan Dewan semalam. Tentu hal ini akan menjadi catatan kami ke depan untuk melihat konsekuensi lanjutan di dalam pemilihan pimpinan MPR. Partai pendukung pemerintahan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo Yusuf Kala sama sekali tidak mendapat kursi pimpinan DPR. Upaya-upaya yang dilakukan anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat pendukung Jokowi JK tidak berhasil membendung manuver koalisi pendukung Prabowo yang mengusung dan menetapkan pimpinan DPR melalui rapat paripurna. Pimpinan sidang ini tidak demokratis, otoritarian, dan sekaligus tidak paham terhadap hak-hak anggota yang seharusnya melakukan interupsi. Rapat paripurna berlangsung Rabu malam hingga Kamis dini hari. Rapat ini diwarnai ketegangan antara fraksi parpol pendukung Jokowi JK dan koalisi pendukung Prabowo. Pimpinan rapat sementara Popong Once Junjunan dari fraksi Partai Golkar beberapa kali mengetuk palu skorsing. Namun skorsing tidak menghasilkan titik temu. Hingga akhirnya fraksi parpol pendukung Jokowi JK, yaitu PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, dan Hanura, walk out atau meninggalkan ruang rapat paripurna. Dalam setiap persidangan sepertinya apa yang menjadi kehendak dari koalisi Prabowo sepertinya lebih diuntungkan daripada teman-teman kami, karena itu kami bersepakat bahwa PDI Perjuangan, kemudian Nasdem, PKB, dan Hanura lebih baik tidak mengikuti proses pengambilan keputusan yang akan diambil di dalam sidang paripurna kedua. Berhasilnya koalisi pendukung Prabowo menguasai seluruh kursi pimpinan DPR sebagai awal untuk menguasai seluruh alat dan kelengkapan DPR. Koalisi berpeluang mengambil semua posisi pimpinan komisi dan pimpinan badan yang ada di DPR. Koalisi juga akan memborong habis pimpinan MPR RI. Yang disyaratkan dalam tatip itu kan pimpinan DPR. Ya pimpinan komisi ya kita sesuaikanlah siapa yang mampu, siapa yang banyak, kan harus ada proporsional juga. Itu kalau menurut kita lah ya. Tidak harus dari koalisi sana. Harusnya sih nggak begitu. Ngapain kita bawa ambil semua? Kan nggak bagus juga dong. Bahkan koalisi berpeluang menguasai lembaga-lembaga negara yang pimpinannya dipilih oleh DPR, seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Penyelenggara Pemilu. Penguasaan lembaga negara dengan menempatkan orang-orangnya sudah terbukti dalam seleksi Badan Pemeriksa Keuangan. 3 dari pimpinan BPK yang baru saja terpilih, yakni Hari Azhar Aziz dari Partai Golkar, Rizal Jalil, mantan pengurus PAN, dan Ahsanul Kossasih dari Partai Demokrat, merupakan orang-orang dari koalisi pendukung Prabowo. Koalisi pendukung Prabowo juga berpeluang memenangi setiap pengambilan keputusan mengenai rancangan undang-undang seperti yang mereka lakukan ketika voting RUU Pilkada melalui DPRD. Baru saja pengambilan sumpah dan janji DPR RI periode 2014-2019 kental dengan koalisi. Koalisi Merah Putih menempati 51% di DPR RI. Periode sebelumnya Koalisi Merah Putih telah menunjukkan taringnya memenangkan pengesahan RUU Pilkada melalui DPRD. Ini membuka peluang bagi mereka untuk mendominasi kepala daerah di seluruh tanah air. Bahkan Koalisi Merah Putih bisa menempatkan orang-orangnya mendominasi sejumlah lembaga negara yang pimpinannya dipilih oleh DPR. Bahkan mereka juga bisa menempatkan orang-orangnya di lembaga penyelenggara pemilu untuk memenangkan pemilu mendatang. Pemerintahan Joko Widodo, Yusuf Kala, mesti wanti-wanti menghadapi koalisi ini. Ken Norton Huntasoid, Awaludin, Metro TV. Ya, itu tadi kita akan melanjutkan dialog ke Bung Hanta terlebih dahulu. Bung Hanta, kira-kira kalau koalisi pendukung Prabowo tetap menginginkan voting, ini apa artinya? Bagaimana kira-kira persepsi masyarakat? Ya memang terlihat memang ingin menguasai ya, mengambil semua kekuasaan, model raup semuanya gitu kira-kira. Sangat kentara, padahal kita lembaga perwakilan itu kan membutuhkan proporsionalisme, artinya keterwakilan dari berbagai macam itu. Satu itu. Yang kedua,
kecurigaan publik tentang ada agenda-agenda ingin menyukseskan agenda yang tadi kita sampaikan, betul. Tapi kalau misalnya koalisi Merah Putih memutuskan jalan musyawarah, paling tidak menjawab bahwa tidak benar kita ada rencana untuk merubah konstitusi untuk kembali ke MPR. Ini buktinya MPR kita kelola bersama. Tapi kalau disapu bersih juga, kemungkinan pintu jalan tol untuk menuju ke sananya semakin kuat, semakin terlihat dan seterusnya. Yang ini saya pikir harus kepentingan saya adalah kalau ada oposisi tanda petik, ada yang di luar pemerintah untuk menimbang pemerintahan sekencang apapun agar pemerintah berpihak pada rakyat, agar pemerintah presiden terpilih menunaikan janji kampanye, itu bagus. Justru bagus. Ujung kekuasaan sama-sama cari kekuasaan, karena ini bagian dari tanda petik akidahnya partai politik kan memang kepentingan, tidak ada yang salah tanda petik ya, memang untuk kekuasaan, tapi untuk rakyat. Tapi ujung-ujungnya ada merombak, mengganggu sistem ketatanegaraan kita, ini yang harus kita lawan. Menurut saya tidak boleh ya, karena untuk kepentingan bangsa dan negara dan seterusnya. Dan saya sebagai akademisi katakan tidak ada urusannya ini koalisi apa, ini partai apa, tapi kita menjaga rel bangsa kita ke depan. Nah, soal tadi menurut saya juga yang perlu diperhatikan bahwa ke depan itu koalisi Jokowi juga tidak perlu khawatir. Jokowi juga punya sistem yang kuat ya. Dia sebenarnya punya hak legislasi ya. Sistem ketatanegaraan kita di Indonesia itu kalau ada 560 anggota DPR berarti 280 itu sudah milik Jokowi. Artinya semua undang-undang itu harus melalui persetujuan bersama Presiden dan DPR, pemerintah dan DPR. Nah, berani tidak, strong atau tidak seorang presiden misal menolak ketika ada proses seterusnya. Soal pemilihan itu ada pansel, ada proses screening yang dilakukan oleh pemerintah dan seterusnya. Jadi menurut saya sepanjang konstitusi kita tidak diganggu, tidak diamandemen kecuali untuk membuat DPD misalnya justru kembali ke MPR seterusnya, maka sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran berlebihan pemerintahan terpilih nantinya untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Karena bahwa betul ingin menambah kekuatan di parlemen, menambah dukungan, nanti akan dinamis, ada Golkar, ada P3 yang akan suksesi, yang akan munas, akan muktamar. Tapi di sisi yang lain juga bisa isu itu, negosiasi itu bisa dibangun isu per isu, atau pilihannya ada dua. Pilihannya sering saya ulang adalah bagi pemerintah satu, ya terus menambah kekuatan politik, membangun negosiasi politik sampai nanti pada titik tertentu ada penambahan. Atau ya dikesampingkan, tidak ada istilah koalisi-koalisi, tidak ada oposisi, presiden maju saja sistem presidensil, tapi ketika akan ada voting, akan ada pengambil keputusan, baru melakukan negosiasi dan seterusnya. Jadi seorang presiden wapres sepanjang tidak melakukan 4 hal, pengkhianatan terhadap negara, melanggar konstitusi, penyuapan dan korupsi dan perbuatan tercela lainnya, tidak bisa dijatuhkan. Kita bukan parlementer. Nah, ini yang saya pikir biar publik yang menilai. Kalau kemudian koalisi Merah Putih semangatnya adalah untuk kesejahteraan rakyat, menjaga pemerintahan, kita dukung. Tapi kan semakin terlihat kalau misalnya malam ini kita lihat arogansi koalisi, arogansi koalisinya. Atau begini, terlihat tontonannya akrobatik politik yang penuh dengan intrik dan taktik politik. That's right. Mas Hanta udah luar biasa. Tapi sebentar, kalau ya berbicara mengenai opini publik lagi, opini publik akan melihat sebuah kenegarawanan. Kalau tadi disebutkan oleh Pak Irman Gusman bahwa seluruh anggota dan fraksi dan juga legislator harus bersikap sebagai negarawan di sebuah sidang parlemen yang begitu agung untuk memilih ketua MPR. Sikap seperti apakah, atau sikap memang ya sudah musyawarah mufakat, apakah nanti mungkin akan ada keajaiban, Bung? Ya, dalam bahasa gampang kan ciri kenegarawanan itu kan dia berpikir long term ya. Ketika desain sistem politik ini dibangun di periode Ibu Mega di 2001 sampai 2004, kita sudah punya bentuk pilpres langsung dan seterusnya, pilkada dan lainnya. Berarti itu sudah ada establishment politik sebetulnya sampai dengan situ, sampai dengan akhirnya di 2009 sampai sekarang. Itu long term. Kalau bukan kenegarawanan, jadi hanya politisi yang 5 tahunan, dia kan berpikirnya gue menang, gue dapat powernya, gue berkuasa, 5 tahun lagi gue yang penuh berkuasa. Kan bahasa gampangnya gitu. Tapi sebetulnya di dalam aktualisasinya sebetulnya kalau kita melihat tujuan atau fungsi konstitusi, maka sebetulnya ciri kenegarawanan ini harusnya disertai dengan apa namanya goals establishment, national goals establishment, dan national values establishment itu nggak boleh terganggu.
National Goals Establishment dan National Values Establishment. Jadi tata nilai yang kita punya bangsa kita kan waktu negara ini berdiri kan kita dimensi-dimensi demokrasi kita kan ada religiositas. Buktinya ada sila 1, 2. Ada kebangsaan, ada sila 3, ada kerakyatan, ada sila 4 dan 5. Itu kan national values kita gitu. Masa ini mau diganggu gitu loh. Itu namanya nggak negarawan. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan atau bisa tidak Partai Nasdem mendorong ini agar dilakukan musyawarah atau mufakat, atau bagaimana mendorong DPD agar bisa lebih bersuara nanti dalam mendorong agar terjadi musyawarah mufakat? Ya, jangan dulu dijawab, Bu Siti. Kita akan temukan jawabannya sesaat lagi. Maaf, saya harus potong dulu. Kita akan kembali dengan jawabannya selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di WhatsApp Metro TV. Ya, kembali kita lanjutkan dialog terkait dengan kursi pimpinan MPR ke Ibu Siti Nurbaya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Nasdem atau akan dilakukan oleh Nasdem untuk mendorong agar ini bisa terjadi musyawarah untuk mufakat dulu dalam memilih ketua MPR? Yang saya ikuti dari hari Jumat malam sampai dengan Sabtu dan hari Minggu itu langkah-langkah komunikasi politik terus dilakukan. Saya kira Nasdem terutama ketua umum itu berupaya terus dengan beberapa pimpinan DPP berinteraksi. Kita berkomunikasi dengan DPD, kemudian saya tahu persis juga pimpinan partai lain di koalisi Pak Jokowi ini juga berinteraksi, meyakinkan, juga berkomunikasi dengan P3 dan lain-lain. Jadi komunikasi politik itu jalan. Saya sih sekali lagi berharap mungkin yang dibutuhkan sekarang adalah bagi rakyat iklim sejuk. Jadi memang musyawarah itu menjadi instrumen, di samping memang dia adanya di rumah permusyawaratan, rakyat juga membutuhkan iklim sejuk. Dan saya kira kita juga belum mendengarkan bahwa koalisinya Pak Prabowo menolak kan, kita kan belum dengar juga. Jadi kita masih berharap harapan rakyat, katakan masyarakat yang begitu luas. Saya jangan ditanya lagi Metro bilang rakyat yang mana kan, selalu ditanya gitu kan. Ya banyak lah kalau kita lihat di sosmed dan lain-lain kan itu namanya rakyat ya. Itu sangat berharap bahwa mari kita ke depan, dan saya lihat komunikasi politiknya masih terus berlangsung. Kalau perkiraan saya sih kita masih bisa akan mencapai itu. Bisa mencapai musyawarah mufakat. Bu Hanta Yuda sendiri kalau bisa memprediksi nanti sidang paripurna pukul 19.30 yang akan dijalankan itu akan berlangsung dengan iklim sejuk yang sudah disebutkan oleh Bu Siti, atau mungkin ada kejutan lain? Mudah-mudahan, kalau saya pasti berharap demikian juga, karena ini MPR ya. Tapi beda ya, tidak juga kita melihat ini persis seperti tanggal 2 dini hari, karena di sini ada variable DPD-nya. Kemarin 560 anggota, sekarang 682, karena DPD kan 132, 20%-nya adalah kursi DPD. Tapi kita juga jangan melihat DPD sebagai kekuatan 20% dari MPR, dia ada kelembagaan yang kuat di konstitusi sebagai lembaga tinggi sama dengan DPR. Nah, harus didengarkan. Kalau DPD misalnya dalam perjalanan ini tidak menghendaki, kan syaratnya di Tatip itu 4 dari DPR, 1 kan dari DPD. Dan di DPD kan masih ada 9 nama. Kalau di 9 nama ini mereka belum mengerucut ke siapa, atau bahkan misalnya DPD tidak mau mengirim, kompak ini misalnya 132 anggota DPD memutuskan tidak mau mengirim utusannya kalau dengan voting misalnya ini dengan cara musyawarah. Nah, itu akan sangat dinamis. Jadi kalau misalnya ada iklim sejuk seperti Bu Siti Nurbaya katakan, 2 dari kubu koalisi Indonesia Hebat pendukung Jokowi, biar gampang KPP dan KPJ, koalisi pendukung Jokowi 2, koalisi pendukung Prabowo 2, karena ya satunya dari DPD, Adil. Nah Adil, 1 ketua MPR-nya dari DPD, kan bagus juga ketua MPR-nya DPD, sejarah juga bagus untuk menjaga di tengah-tengah, paling tidak ada 2 bandul DPR yang kencang begitu, kemudian MPR yang di tengah gitu. Kira-kira Mas Hanta akan lebih santun mana dalam pemilihan ketua ini ya? Apakah lebih santun memilih ketua MPR nantinya, ataukah lebih santun dalam lebih santun mana memilih ketua DPR? Harusnya lebih santun ketua MPR. Sudah belajar, sudah belajar yang kemarin. Tapi kuncinya ada di koalisi pendukung Prabowo. Kalau di koalisi pendukung Prabowo masih sama gayanya politiknya, harus segera mengambil keputusan dengan voting,
mungkin tontonan kita hanya beda-beda dikit kemungkinan nanti malam dengan pemilihan DPR pada saat tanggal 2 dini hari. Tapi kita kan tidak berharap seperti itu, ada perubahan paling tidak. Tapi kalau misalnya karena ada variabel DPD tadi, lobby-lobby politik yang dilakukan, kemudian koalisi pendukung Prabowo merubah sedikit sikap politiknya, mungkin mudah-mudahan kita menemukan win-win solution. Meskipun peluang yang kedua ini saya melihat sampai sore ini agak kecil. Oke, kita tahan dulu perbincangan kita sebentar pemirsa, di mana informasi beredar di MPR bahwa ada kejutan. Nah, ini kejutan yang disebut-sebut tadi, di mana ada wacana rapat paripurna malam ini akan diundur. Dan kedua kubu hingga kini juga terus menjalin komunikasi politik untuk menentukan posisi di kursi pimpinan DPR. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Ferry Prihardi yang saat ini berada di gedung MPR. Ferry, apa yang membuat wacana pengunduran ini muncul? Ya, Hariman dan juga Widya, memang benar sekali tadi Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa yaitu Abdul Qadir Karding menyatakan berdasarkan rapat yang sudah disepakati, hasil rapat yang sudah disepakati oleh Dewan Pimpinan Daerah ataupun DPD, menyatakan bahwa untuk pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan akan ditunda pada esok hari pukul 10 pagi. Hal ini didasarkan oleh beberapa faktor, Hariman dan Widya. Di antaranya adalah hingga saat ini DPD belum menyepakati satu nama yang akan dimajukan sebagai calon pimpinan untuk di posisi Majelis Permusyawaratan Rakyat, karena DPD dalam rapatnya tadi berkesimpulan berbeda dengan fraksi ataupun partai-partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam penentuan nama-nama yang akan diajukan dalam posisi pimpinan MPR bisa ditentukan melalui rapat ataupun juga ditentukan oleh ketua fraksi ataupun ketua partai masing-masing. Di DPD kondisinya jauh berbeda karena terdiri dari perwakilan 33 provinsi dan terdiri dari total 132 anggota yang sampai saat ini belum menyetujui satu nama. Meskipun pada Jumat dini hari lalu sudah ada 9 calon nama yang akan mengisi pimpinan ketua MPR, namun hingga saat ini belum ada satu nama ataupun belum ada nama yang mengerucut untuk disepakati secara keseluruhan. Sementara itu untuk mengisi waktu dari sejak saat ini hingga esok pukul 10 akan dimanfaatkan baik oleh fraksi-fraksi maupun oleh DPD untuk kembali menentukan nama yang akan diajukan dalam bursa pimpinan MPR nanti. Tadi dalam rapat dikemukakan oleh Abdul Qadir Karding bahwa ada 5 fraksi yang menginginkan pemilihan ketua MPR tetap dilaksanakan malam ini. Kelima fraksi tersebut adalah P3, Golkar, Gerindra, PKS, dan juga PAN. Namun dalam rapat selanjutnya bergulir suatu wacana di mana Partai Persatuan Pembangunan menginginkan agar sidang paripurna untuk penentuan ketua Majelis Permusyawaratan agar ditunda hingga esok hari pukul 10. Hal ini pun nanti akan disampaikan kembali di masing-masing fraksi sehingga masing-masing fraksi bisa kembali berkomunikasi ataupun juga antar kubu bisa melakukan lobby-lobby untuk menyetujui kembali bagaimana besok teknisnya ataupun bagaimana besok apakah akan melalui musyawarah mufakat ataupun pada akhirnya akan menentukan teknis secara voting untuk menentukan pimpinan-pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan berikut kita dengarkan pernyataan dari Abdul Qadir Karding mengenai ditundanya pemilihan ataupun sidang paripurna untuk menentukan ketua ataupun pimpinan Majelis Permusyawaratan pada esok pagi pukul 10. Diputer itu imbang. P3 awalnya minta malam, jadi awalnya minta malam Pak Irgan, ketua fraksi, karena yang meminta malam itu Golkar, kemudian Gerindra, kemudian PKS, kemudian PAN, lalu P3. Tapi di putaran kedua P3 mengusulkan untuk sesuai dengan permintaan DPD besok pagi jam 10. Akhirnya diputuskan. Hariman dan Widya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ferry Prihardi atas informasinya langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Perubahan konstelasi politik lagi di mana ditunda besok, apakah prediksi Mas Hanta Yuda masih sama dengan yang sudah diberitakan oleh Mas Hanta Yuda sebelumnya? Ya, kalau dilihat dari waktu tentu koalisi pendukung Jokowi, mungkin DPD juga menginginkan ditunda karena lobbynya belum tercapai, ingin musyawarah tadi, tergantung seperti apa nanti perkembangannya. Kalau bila dari KP misalnya tidak menyatakan enggak kekeh mau hari ini aja? Ya berarti bayangkan kalau tergantung
tergantung pada ini nanti koalisinya Ibu Siti Nurbaya apakah hadir atau tidak di sana dan DPD dan seterusnya proses mengambil keputusannya. Katanya kan sederhananya begini, akan musyawarah akhirnya, hasil lobby komunikasi politiknya, negosiasinya musyawarah dengan pola tadi jalan tengah. Yang kedua akan voting. Voting dua kemungkinan, koalisi pendukung Prabowo akan solid, kemungkinan akan menang lagi. Solid dengan 4-4-nya disapu bersih semuanya, atau ada yang kemungkinan dalam hitungan detik dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Ada yang masuk angin, ada P3 yang mungkin gembos, mesti peluang yang kecil juga terus terang, atau ada si penyeimbang yang sering bimbang dan mengambang sikapnya. Kita tahu politik zigzagnya Pak SBY apakah ada perubahan, tapi sepertinya sudah mantap juga ke sana. Jadi kalau malam ini dipaksakan kemungkinan sana, tapi saya berharap tetap lembaga ini Majelis Perumusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ya dikedepankan musyawarah untuk bagian bangsa. Ya, saya kira kelompok DPD kan sampai dengan tadi melaporkan 9 DPD 9 calon. Untuk mencapai 1 dia harus pleno kelompok. Pleno kelompok itu 132 orang. Hampir sama seperti plenonya DPD, cuman ini di kelompok. Oleh karena itu saya kok memperkirakan mereka membutuhkan waktu untuk pleno. Jadi sepakat untuk ditunda hari. Jadi jangan sampai dia asal ngambil aja DPD-nya. Itu akan membangun krisis politik di DPD RI kalau itu yang terjadi. Oleh karena itu biarkanlah ini berlangsung secara jernih. Kemudian ya untuk sampai kepada spirit untuk musyawarah mufakat. Mudah-mudahan jangan terjadi ada lagi intrik politik, akrobatik politik yang penuh trik dan juga intrik dalam detik supaya tidak terjadi hat-trick nanti dramanya ya. Oke, pemirsa, terima kasih sekali lagi Mas Hanta Yuda. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa ini ya. Terima kasih banyak ya di studio, dan demikian tadi dialog kita, dan ini sekaligus mengakhiri White Shot kita kali ini. Akhirnya kami pamit, saya Herman Halid. Saya Widya Saputra, tetap di tempat Anda. Metro hari ini sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.